wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakun Baetika, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 201011400883 dari kelas 08 TPLE 003. Sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Apa yang kita bahas? Mari kita bahas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang diampuh oleh Ibu Intan Komalasari, Eskom Mkom. Di video kita kali ini akan membahas tentang cyber espionage. Ayo kita bahas dulu. Sebelum itu, terlepas dari dampak lainnya, kemajuan teknologi di sisi lain menyebabkan perkembangan kejahatan cyber semakin meningkat. Salah satunya yaitu cybercrime. Tentunya, yang tak luput dari perhatian dunia adalah cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan pengintaian yang sebagian besar menargetkan perusahaan atau lembaga pemerintah untuk tujuan keuntungan, ekonomi, politik, atau lainnya. Biasanya, pelaku ini sering mengincar akses terhadap data, mulai dari data aktivitas, penelitian, dan pengembangan. Ada satu video tentang cyber espionage, mari kita simak dulu. Kejahatan cyber espionage. Cyber espionage atau spionase cyber adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dengan tujuan untuk mencuri atau memanipulasi informasi rahasia dari suatu organisasi atau negara. Aktivitas spionase siber ini dapat berupa pengintaian, peretasan, pengambilan data rahasia, dan sebagainya. Bahkan, cyber espionage menjadi kegiatan yang sangat sulit untuk dideteksi dan ditangkap karena serangan tersebut biasanya tersembunyi di balik jaringan yang kompleks. Aktivitas cyber espionage seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti kelompok hacker atau bahkan negara asing. Mereka akan mencoba meretas sistem keamanan suatu perusahaan atau institusi dengan tujuan untuk mencuri informasi rahasia seperti data keuangan, rancangan produk, strategi bisnis, hingga informasi militer dan politik. Spionase siber sangat merugikan bagi korban. Selain kerugian material yang signifikan, seperti hilangnya data penting, kehilangan kepercayaan dari pelanggan, hingga kehilangan reputasi, aktivitas spionase siber juga dapat membahayakan keamanan nasional. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman spionase siber, organisasi atau negara harus meningkatkan sistem keamanannya dengan teknologi terbaru dan mengevaluasi risiko keamanan secara berkala. Selain itu, perusahaan harus melakukan edukasi dan pelatihan terhadap karyawan mengenai ancaman spionase siber dan cara mencegahnya. Pada tahun 2009, ada salah satu kasus spionage dunia maya yang pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail. Setelah mengungkapkan serangan itu, terdapat 20 perusahaan ternama yang mengaku terkena dampak serangan spionage. Serangan ini termasuk Adobe dan Yahoo. Riset dari keamanan cyber MCFS menjelaskan bahwa Aurora merupakan sebagian dari file path pada mesin attacker yang disertakan dalam 2 binary malware terkait serangan tersebut. Selain itu, tujuan utama serangan ini untuk mendapatkan akses dan modifikasi source code. Dari pemerintah juga telah melakukan upaya dalam pengembangan teknologi yang dapat digunakan untuk melawan cybercrime. Salah satunya adalah pengembangan sistem deteksi cyber yang dikenal dengan Cyber Security Operation Center atau sering disebut dengan CSOC. Dalam satu sisi ada beberapa pencegahan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kenali teknik yang hacker gunakan saat melakukan serangan cyber espionage. Yang kedua, pastikan infrastruktur penting terlindungi dan selalu diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pastikan tidak adanya celah kerentanan dalam software selalu aman. Yang keempat,
lakukan penggantian password secara rutin. Oke, itulah guys uraian singkat dari cyber espionage. Semoga kita dijauhi dari tindakan kejahatan data apapun dan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.